Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam acara Silang Cerita Malam volume ke 29 atau 30 ya. Di tanggal 24 Februari 2021 di hari Rabu malam ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita mengucapkan sekaligus mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih terus memberikan limpahan keberkahan, kekuatan, keberkahan, kesehatan, keberkahan kenikmatan, keberkahan rizki, keberkahan kekuatan, sehingga kita masih dapat terus menghembuskan nafas kita dengan segar, dapat menatap warna-warni yang indah, dapat mendengar suara-suara yang bagus, dan dapat menikmati makanan dan minuman yang melezatkan, sehingga kita terus Allah berikan taufik dan hidayah. Kedepannya mudah-mudahan Allah juga terus memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita rezeki yang berkah, kemudian memberikan kita kesehatan yang paripurna. Baik guys, pemirsa FB dan IG, Instagram yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, ya Ibu. Halo Dede. Loh, kok kirain kemana? Apa lagi? Udah. Oke guys, sedikit ada iklannya guys, iklan sejenak, iklan Pokok Ami Elok. Oke guys, pada kesempatan kali ini Sampannya akan bercerita tentang yang satu agenda ya, tentang satu agenda kontainer guys.
cerita tentang agenda kita sebagai umat, ya, khususnya umat Islam, yaitu bagaimana umat Islam itu memiliki agenda, diantaranya agenda syahadat, ya, agenda sholat, ada agenda puasa, ada agenda zakat, dan ada agenda haji. Dan tentunya sedikit saya akan berbagi satu merdeka fikir kepada kalian semua guys tentang agenda-agenda ini, tentang uraian, ya, ataupun filosofi dari agenda. Sebetulnya agenda ini adalah agenda yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, dan adalah merupakan konsepsi ilahi yang baku, yang tentunya secara global kita bisa menyimpulkan agenda-agenda yang dikonsep oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kalian semua guys yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan memaparkan agenda yang pertama, yaitu syahadat, ya. Syahadat adalah berasal dari kata syahid, ya, persaksian, ya. Bersahadat berarti bersaksi, ya. Dan syahadat ini adalah satu pembuktian bahwa kita dan syahadat ini adalah satu modal juga agar kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pertama itu. Yang kedua, syahadat adalah sebagai satu gerbang, ya, satu gerbang bagi orang-orang yang di luar, ya, Muslim, ya, apabila ingin memasuki, ya, menjadi seorang Muslim harus bersyahadat, memasuki gerbang syahadat. Kalimat syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Bahwasanya meyakini bahwa kehidupan ini adalah ciptaan Sang Pencipta, ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini adanya Sang Pencipta. Maka ketika seseorang meyakini bahwa hidup ini ada yang menciptakan, maka dia akan bersyahadat tidak ada Tuhan yang
menciptakan selain Allah. Ya, guys. Dan tidak ada konsep yang terbaik selain dari konsepsi Allah. Tidak ada ciptaan yang terbaik adalah ciptaannya Allah. Tidak ada kekuasaan yang terbaik adalah kekuasaannya. Dimulai dari syahadat. Dimulai dari syahadat. Agenda yang pertama itu syahadat. Dan syahadat sebetulnya juga bisa diurai bahwa syahadat kita meyakini Allah adalah pencipta alam semesta dan Allah menurunkan konsepsinya kepada utusannya yaitu Al-Quran. Untuk apa? Untuk kemudian dia diyakini secara benar bahwasanya Allah memilih manusia untuk menjadi penata alam semesta ini. Wa idzu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagai pengelola. Ya, di dalam surat wa idzu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di dalam surat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayatnya saya alfa tapi bisa di saya sampaikan lagi di sesi berikutnya. Nah, kemudian setelah meyakini bahwasanya kita diciptakan memiliki amanah untuk mengelola alam agar alam menjadi surgawi dan kemudian harus diwujudkan ya, dengan tentunya melanjutkan agenda-agenda yang sudah diberikan, yaitu agenda berikutnya itu sholat. Dan guys, sebetulnya sholat ya konsep Allah yang bernama Al-Quran itu yang terdiri ada ribuan firman di dalamnya, ada kurang lebih 6.666 ayat. Sebetulnya di dalam setiap bahasan firman Allah berbicara dalam 3 hal saja ya. Dan
Allah menyimpulkan 3 hal tersebut di dalam surat Al-Fatihah ya, sebagai pembuka, dan juga di surat An-Nas sebagai penutup ya. 3 hal sebetulnya Allah berbicara tentang 3 hal di dalam Al-Quran ya. Hal yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah pengatur ya, pengatur alam semesta. Berarti dalam kalimat ini konteks hal yang pertama adalah pengatur ya, konsep, berbicara tentang konsep. Quran ini adalah konsepku kata Allah ya. Konsep. Dan di surat An-Nas ada qul a'udzu birabbin nas ya, katakanlah aku berlindung kepada Allah pengatur Rob. Jadi ada kata Rob ya. Rabbil alamin, ada qul a'udzu birabbin nas, rabbil alamin, rabbin nas. Pengatur alam, pengatur manusia. Sama-sama Allah memberi konsep kepada alam, memberi konsep kepada manusia. Jadi hal yang pertama adalah Allah membicarakan tentang konsep. Allah membicarakan tentang keinginannya di dalam Al-Quran. Allah ingin kita sholat, Allah ingin kita bersahadat, Allah ingin kita berpuasa, Allah ingin kita berzakat, Allah ingin kita berhaji, Allah ingin kita kemudian berkeluarga, Allah ingin kita berhidup damai, ingin makmur, ingin cerdas, ingin perkasa. Allah inginkan banyak begitu keinginan-keinginan, dan ini ada dirangkum dalam hal atau unsur kehidupan yang pertama, yaitu unsur konsepsional. Unsur konsep guys. Dan yang kedua adalah Maliki yaumiddin. Maliki raja, dari raja, penguasa. Malik itu penguasa, mulkiyah ya. Maliki yaumiddin, raja, penguasa hari pembalasan, din, penguasa din. Din ini adalah hari pembalasan, di dalam tafsirnya hari pembalasan. Namun kalau di dinul Islam berarti agama Islam, bisa din ini adalah agama, penguasa agama, bisa juga penguasa alam misalnya. Karena Allah menciptakan alam, berarti Allah juga berhak menguasai alam, di penguasa, kekuasaan. Jadi Maliki yaumiddin adalah unsur yang kedua, yaitu kekuasaan ya, berbicara kekuasaan ya, teritorial. Apa kekuasaan Allah itu? Lahuma fis samawati wal ard ya, lahuma fis samawati wal. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Kursius samawati wal ard ya. Kekuasaan Allah, kursius samawati wal ard. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Terus di surat An-Nasnya Malikin Nas, penguasa manusia. Sama-sama menguasai din dan manusia. Malikin Nas. Lalu ya Kang, halo, apa Dede? Mau beli apa? Ini ada jajanan sini, masuk, boleh sini. Ayo Dede. Ada yang dingin? Ya, apanya? Yang minum dingin? Oh, itu apa? Fruity ya? Fruity ya. Fruity. Ada fruity
teh pucuk ada, terus Fruity aja. fruity aja berapa? Iya. Fruity satu aja. Mangga tuh sambil duduk. Dingin. Fruity satu yang dingin. Mako iko itu nanti dulu jadi langsung dua. Apa lagi? Ini yang dingin. Jadi gak kelihatan ini makanan. Nah ya itu. Kresek. Kresek. Apa? Ya Dede. Mau ke Kuningan ya, Iya. Pak? Oh, Ini. nunggu elep apa? Ada ini udah. Udah. Cuman lagi nungguin penumpang kayaknya Mas. Iya, penumpang yang lain. Iya. Ini mau dikresekin. Penuh biasanya. Udah cuma Apa? Oke. Apa lagi? Udah. apa? Apa? Iya. Udah. 7, 8, 10 sama 5.000, 15, 17 sama 14, jadinya 31. Dek. Mau pakai sedotan nggak, Dek? Silakan. Sedotan, Bu. Udah tak. 1, 2. 2. Nih, sedotannya. Sambil duduk. Mungkin nunggu penuh baru berangkat ya? Iya. Oh iya. Kemana Kuningannya? Cigugur Jauh. Ya. jauh. Ada sejam, Enggak ada. setengah jam ya? Jangan lagi. Ukur Palutungan tempat wisata. Oh, Palutungan. Iya. Udah lama, udah nunggunya ini. Baru Nyampe. ya. 31 kemarinnya 16 ya? Iya. Kasih. Makasih ya. Ya. Yuk Mas. Ayo mangga Pak. Ya makasih Bu. Di sini juga nggak apa-apa. Duduk di sini. Oh. Di mobil aja. Oh iya. Guys. Pariwara lagi guys. Iklan. Tadi sejenak. Toko Ami Elok. Oke guys, sampai di mana kita tadi ya? Tadi sampai di menjelaskan tentang unsur. Ada yang pertama adalah konsepsi, yang kedua adalah tentang teritorial, ya. Yang ketiga berbicara tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah. Ya. Jadi ada konsep, ada kemudian wahana konsep, dan ada pelaksana konsep, sebetulnya seperti itu. 3 unsur itu. Sehingga kemudian adanya kehidupan, ya. Adanya kehidupan yang berkesinambungan, adanya keseimbangan. Manusia ya, kalau Malikin Nas itu berarti Malik Yaumiddin berarti tentang alam, ya, tentang sumber daya alam.
sumber daya alam. Kalau iyyaka na'budu tentang sumber daya manusianya, pelaksananya. Nah, kalau yang rububiyah ya, di sekolah dulu belajar tentang rububiyah, tentang mulkiyah, tentang uluhiyah ya, atau tentang ubudiyah, pengabdi, pelaksana ibadah, uluhiyah. Jadi di sekolah dulu waktu di sekolah sanawi dan juga sekolah aliyah ya belajar tentang itu, tentang 3 konsep. Apa? Di sekolah ini belajar di sekolah Abi waktu aliyah dulu. Ya. Kan udah dibilang. Itu guys. Ya artinya ribuan firman yang ada di dalam Al-Quran, Allah hanya berbicara tentang konsepsi, Allah berbicara tentang alam, Allah berbicara tentang manusianya, tentang utusan-utusannya. Di beliau Allah ceritakan semua tentang kisah dari semenjak Nabi Adam. Allah berbicara nabi-nabi berikutnya, Ilyas, Isa, Lut, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad, berbicara tentang utusannya, berbicara tentang manusia, hambanya ya. Terus berbicara tentang alamnya, ada pohonnya ya, kemudian ada Allah menyampaikan bagaimana gunung, laut ya, air, api, tanah ya, diceritakan oleh Allah semua. Allah menyampaikan bagaimana seharusnya manusia menata alam. Udah gitu. Setelah itu baru itu namanya, kalau di sekolah lagi namanya ada hal pertama, yaitu yang harus dipahami adalah tentang akidah. Pemahaman pertama adalah tentang akidah. Akidah ini seperti akar dalam sebuah pohon ya. Pohon akan hidup apabila sudah muncul ya. Akidah ini adalah akar dalam sebuah biji. Biasanya biji akan tumbuh ketika mulai bermunculan akar. Pemahaman akidah ya. Akidah berarti memahami tadi, memahami konsep ya, memahami meyakini bahwa alam ini ada yang menciptakan alam ini, kemudian harus diatur dengan konsepsi ilahi ya. Sehingga kemudian ketika sudah memahami akidah secara benar ya, dan kemudian ada pemahaman tentang alam berupa teritorial atau zorfiyah ya, zorfiyah. Kita keberadaan kita ada di man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal aturannya, konsepnya. Dia akan mengenal konsepnya, dia akan mengenal penciptanya, dia akan mengenal alamnya, dia akan mengenal dirinya sendiri. Pemahaman teritorial, ada pemahaman ekonomi ya kan, ada pemahaman kesehatan, kemudian diri berikutnya, kemudian ada pemahaman tentang
silaturahmi. Begitu guys, itu baru bahasan syahadat. Ya. Syahadat. Ya, syahadat itu adalah ketika kita sudah meyakini syahadat, berarti telah sampai, ya. Syahadat ada satu pengakuan bahwa konsep ilahi adalah konsep yang terbaik. Untuk apa? Untuk mewujudkan, ya, kondisi surga di kehidupan ini. Meyakini konsep ilahi adalah konsep yang mampu mewujudkan kondisi surga di dalam kehidupan ini. Sehingga meyakini betul bahwa Al-Quran adalah konsepnya Allah yang harus dilaksanakan gitu. Kalau sudah meyakini, maka akan terdorong dengan sendirinya, kemudian harus memahami betul isi kandungan Al-Quran. Ya, barang siapa yang menguasai Quran, berarti ianya akan mampu menjadi seorang pemimpin, ya. Rasulullah mengapa dijadikan panutan umat dan pemimpin umat? Karena Rasulullah memahami Al-Quran. Bahkan umatnya ada yang lebih cerdas dari Rasul, ada yang lebih pemahamannya tentang pemahaman kesehatan lebih baik, pemahaman tentang kemudian tentang ilmu falaknya lebih baik, ada tentang ilmu bintangnya lebih baik, ada tentang gitu. Namun Rasulullah kemudian diakui sebagai seorang pemimpin umat karena Rasulullah saat itu menguasai Al-Quran. Maka kita harus terus berupaya sebaik-baiknya memahami, membaca, ya, dan melaksanakan konsep ilahi, sehingga kita mampu, ya, esensi mampu menata alam, mengelola alam menjadi kondisi surgawi. Itu guys. Dan kemudian seperti itu perjuangan, ya. Seperti itulah yang harus kita lakukan. Dan karena surga itu seluas langit dan bumi, kita tidak bisa, ya, berbuat sendiri, ya. Harus bersama-sama, harus bersatu padu. Nah, bagaimana kemudian manusia menjadi manusia yang berpadu, ya. Kemudian Allah dan Rasulnya menceritakan kisah-kisah tentang bagaimana kemudian Allah memberikan satu konsepsi tentang sholat, tentang sholat 5 waktu, ya, melalui kisah Isra Mi'raj, ya. Jadi perintah, ya, konsep yang berikut setelah syahadat itu sholat ini kemudian Allah sampaikan pada saat Isra Mi'raj. Sholat adalah satu konsep agar kita
kemudian mampu menghimpun kebersamaan, menghimpun kekuatan. Sholat yang bermutu tentunya ya, sholat yang di masjid ya. Sholat tepat waktu, sholat berjamaah. Sholat yang seperti itu yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sebagai hambanya mampu mengemban amanah. Satu padu mengemban amanah, menciptakan surga di muka bumi. Mami, sini dong duduknya. Para yang komenan. Gak apa-apa, kami bergabung di dalam siaran Nabi. Kita sama-sama membahas ya tentang satu perjalanan ya, untuk perjalanan yang kemudian mulia. Kita sama-sama saling memuliakan. Jadi pekerjaan menciptakan kondisi surga itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Betul guys ya. Menciptakan surga harus bersama. Bagaimana menciptakan kebersamaan? Ya, sholat. Maka dengan sholat kita akan kemudian saling mengenal satu sama lain, bertemu ya di dalam agenda sholat, bertemu dengan hamba-hamba Allah yang lain ya kan. Sholat berjamaah ya kan, ada ketemu sama orang berbeda latar belakang, berbeda keturunan ya, berbeda karakter, berbeda kemampuan, bertemu ya. Ini harus dibudayakan semangat sholat berjamaah ya. Kenapa sih harus sholat berjamaah? Kan tugas mulia kita ini luar biasa keren ya, membangun surga seluas langit dan bumi. Kita butuh ya saudara-saudara kita yang lain buat bersama-sama kita membangun surga yang Allah amanahkan. Sarananya ada alam semesta, konsepnya ada Al-Quran, pelaksananya ada ya kita. Tinggal kita mau nggak bersinergi. Tugas kita berat, guys, berat. Kalau harus dipanggul sendiri, berdua, bertiga, berbeda. Kalau ketika kita harus memanggul kemudian puluhan, ratusan, ribuan akan lebih ringan. Maka ayo kita menghimpun ya, kita ya di dalam kemudian ideologi negara kita saja ada ya, itu kan sebetulnya konsep para pahlawan, para pendiri ya bangsa ya, konsep Pak Karno ya dan sahabat-sahabatnya, agar adanya satu persatuan tidak hanya Indonesia bahkan dunia. Kalau Indonesia saja masih bersifat sektoral gitu kan, cuman Indonesia ya kan. Tapi kalau rahmatan lil alamin sudah meluas ke seluruh alam raya. Persatuan ini. Bagaimana kemudian
mempertebal persatuan ini. Sholat guys, sholat. Saya mengajak, saya tidak menyeru, saya tidak menugaskan, saya tidak menginstruksikan, ya. Saya tidak mengultimatum. Saya hanya menyampaikan. Mubalik, dai, menyampaikan. Saya menyampaikan amanah. Ini amanah yang ada di dalam diri saya. Siapa yang menyampaikan amanah itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ini ego kalau nggak ngajak saudara-saudara kita yang lain untuk sama-sama masuk ke dalam jannahnya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai ya Tuhan, nafas mutmainnah yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang, Allah bilang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ruh yang tenang. Allah memanggil irji ila rabbiki, kembali kepada konsep, ya, kembali kepada Allah, ya, konsep Allah. Kalau yang belum memakai konsep Allah, ayo pakai konsep Allah. Irji ila rabbiki fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku, masuklah, ayo sini ya, kita bersatu padu. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam jannah, tuh kan, jannah, surga kan. Berarti kan amanahnya suruh membangun, mengelola alam biar jadi surga. Bagaimana bisa membangun itu? Dia sholat, kemudian istiqomah, tepat waktu, berjamaah di masjid, kemudian tingkatkan mutu sholat, kemudian pahami bacaan-bacaannya, ya, pahami konsep Allah sebaik-baiknya, kemudian berbagi, ya. Berbagi, ya, mengajak saudara-saudara kita untuk sama-sama melakukan agenda yang telah Allah tetapkan, ya. Bersyahadat, setelah bersyahadat jangan bersyahadat aja dong. Sholat, ayo sholat 5 waktu. Di mana? Di lingkungan terdekat kita kan ada masjid tuh, dan pasti ketemu sama saudara-saudara kita yang lain. Nah, di sana kemudian kita menyampaikan amanah kita, ya. Bisa pada saat kita ketika menjadi imam, kemudian selesai salam, kemudian kita menyampaikan kultum, ya, mengajak jamaah-jamaah untuk lebih lagi meningkatkan kualitas sholat, kualitas ibadah, kualitas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
sama-sama ya. Kalau lah nanti pun ya konsep Allah dikehendaki untuk dibawa oleh para dutanya ke parlemen, kan minimal ada suara yang terhimpun. Terus kalaupun revolusi, misalnya revolusi boleh, asalkan jangan revolusi, jangan ada pertumpahan darah, ganti format gitu kan. Oh, kalau nggak ganti format, ganti konsep gitu. Orangnya sama nggak apa-apa, tapi konsepnya ganti. Tapi orangnya sama, konsepnya nggak mau ganti. Waduh, jangan ego, jangan sombong. Ya, apa sih buah dari konsep insani itu? Ya ini sekarang ternyata ya keadaan masih belum seperti apa yang diharapkan. Ya, setelah kemudian sholat, kemudian zakat. Ya, zakat itu membiayai negara, ya. Membiayai negara. Zakat, sodakoh, artinya sih sebetulnya berbagi, gotong royong untuk mengumpulkan kekuatan, namanya zakat. Negara butuh apa misalnya? Negara tuh butuh apa ya? Sholat tadi ya, kemudian serta terhimpun terhimpun persatuan dan kesatuan, dan berzakat. Dan sebetulnya BPJS aja bisa ya, kan hibah sebetulnya. Jadi kayak obligasi, bukan obligasi, apa sih namanya, kita memberikan pada penegak, tidak harus dikembalikan untuk kesehatan. Negeri kita ini butuh apa sehingga Indonesia ini menjadi terkondisikan seperti surga? Butuh apa ya? Banyak yang dibutuhin Indonesia itu. Butuh hasil panen yang berlimpah, hasil ternak berlimpah, hasil perkebunan, perhutanan, hasil perikanan yang berlimpah, hasil industri yang berlimpah. Apa udah nggak dibawa kok? Dan itu semua bisa kemudian diperoleh. Artinya ketika konsep ilahi ini kemudian Telepon deh, suruh pulang deh. digunakan. Hah? Tunggang bukan ngisi pulsa.
Al-Quran digunakan sebagai Iya, Kak, cahaya. udah manggil. Dia besok dia ingetin pagi tiap pagi tuh absen. Nggak ada yang bisa ngubungin. Oh. Baik guys, saya sudah bercerita tentang syahadat, filosofi sholat, sedikit tentang zakat, nanti puasa ya kan, besok lanjut lagi ya kan, terus haji adalah satu agenda yang ditentukan Allah kepada kita untuk agar kita mampu mewujudkan surga. Berarti kita akan bercerita tentang, lanjut lagi sedikit, zakat, puasa, dan haji. Tapi yang terpenting konsep yang harus kemudian diterapkan. Konsep yang harus diterapkan dalam agar kita, konsep inilah yang harus digunakan ya, agar kita kemudian mampu mewujudkan kondisi surga, baik secara individu, masyarakat maupun berbangsa. Nah, kalaulah belum, ya berarti kita harus terus berjuang bagaimana konsep ilahi ini kemudian bisa dimasukkan ke dalam konsep berbangsa. Dengan cara apa? Terus memilih dewan-dewan yang memang membawa konsep ilahi ke dalam parlemen, ke dalam kehidupan berbangsa. Kemudian memilih mereka untuk kemudian menduduki kedudukan yang strategis sehingga mereka bisa membawa amanah ya, sehingga kemudian konsep ilahi ini bisa diterapkan ya. Baik guys, saya akhiri dulu cerita malam Sampanue pada kali ini. Kita sambung di next silang. Allahu muafiq, wallahu ila muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oh iya, Kak. Hah?